Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan coba untuk mereview sedikit tentang database MySQL. Kenapa dibahas sedikit? Karena setelah ini kita akan mencoba membuat aplikasi yang bisa menyimpan, mengubah, menghapus, dan memodifikasi data menggunakan PHP ke dalam database MySQL. Jadi saya bahas sedikit tentang MySQL itu apa. Ya, MySQL merupakan sebuah RDBMS atau Relational Database Management System. Ada banyak RDBMS, bisa teman-teman pelajari, ada SQL Server, Oracle, dan lain-lain. Yang menarik di MySQL ini bersifat open source, jadi gratis, free, bisa di-download secara bebas. Kemudian bisa berjalan di atas OS Windows, Linux, maupun macOS. Jadi cukup fleksibel. Nah, dalam MySQL ini dia menggunakan SQL atau Structure Query Language untuk mendukung pengaksesan datanya atau kita sebut dengan query. Seperti contohnya ini dari klien menjalankan permintaan select bintang from bintang. Dia meminta semua data dari tabel bintang dikirim ke server, kemudian hasil permintaannya akan dikirim ke klien atau yang menjalankan mengakses query tersebut. Ini ada beberapa perintah-perintah untuk mengakses DBML MySQL. Ada yang untuk membuat database, menggunakan atau mengaktifkan database, kemudian untuk membuat table di dalam database, untuk menghapus struktur table, ataupun untuk mengubah struktur table. 5 perintah ini bisa digolongkan menjadi perintah DDL. Data Definition Language. Kemudian ada juga perintah untuk input data ke dalam table atau menginsert. Kemudian untuk mengubah atau mengupdate data, menghapus, kemudian untuk menampilkan data yang ada dalam table. 4 perintah ini bisa kita kategorikan sebagai perintah DML. Oke, yang pertama, bagaimana cara membuat database di dalam SQL? Saya akan bahas teorinya dulu untuk sintaks-sintaks dasarnya. Yang pertama untuk membuat database, yaitu seperti ini bentuk umumnya. Create database. Kemudian diikuti oleh nama database yang kita inginkan. Contoh seperti ini. Create database belajar underscore web. Berarti di sini kita memerintahkan MySQL untuk membuat sebuah database dengan nama belajar underscore web. Jadi nanti nama database-nya terserah teman-teman di sini. Yang penting depannya harus create database. Buat basis data dengan nama belajar underscore web. Selanjutnya setelah kita membuat database, untuk menggunakannya kita harus menjalankan perintah seperti ini. Use diikuti nama database-nya. Contohnya seperti di bawah, use belajar underscore web. Ini kita memerintahkan SQL untuk menggunakan atau masuk ke dalam database belajar underscore web. Selanjutnya, cara membuat table di dalam database. Tadi kita sudah membuat database-nya di create database, kemudian kita sudah use, kita gunakan. Database-nya masih kosong. Nah, gimana cara membuat table-nya? Yaitu dengan menjalankan perintah seperti ini, create table. Kemudian diikuti nama table-nya, kemudian ada kurung buka. Di dalamnya yaitu berisi nama field yang kita inginkan di dalam table tersebut. Bisa berisi banyak field, kemudian di masing-masing fieldnya kita tentukan tipe datanya apa, kemudian penambahan atribut lainnya. Jangan lupa diakhiri dengan kurung tutup. Contohnya seperti ini. Create table MHS. Kemudian dalamnya ada npm. Ini nama fieldnya yang pertama npm. Tipe datanya char, panjangnya 12. Not null berarti tidak boleh kosong.
Kemudian dia dijadikan primary key atau kunci utama dalam tabel MHS ini. Kemudian untuk menambahkan field berikutnya, tambahkan koma di ujung sini. Lanjut dengan nama field berikutnya, nama, di sini tipe datanya varchar, panjangnya 25 dan not null atau tidak boleh kosong. Kemudian tambahkan field lain, misalkan tanggal lahir, tipe datanya date, dan seterusnya. Ini sintaks dasar untuk membuat tabel di dalam database MySQL. Create atau buat tabel dengan nama ini, kemudian isinya adalah yang ini. Selanjutnya bagaimana kita untuk menghapus struktur tabel yang sudah kita buat. Bentuk umumnya seperti ini, drop table diikuti nama tabelnya. Contohnya seperti ini, drop atau buang tabel dengan nama mahasiswa. Hati-hati ketika kalian menjalankan perintah ini, karena ketika kalian jalankan, semua data dalam tabel tersebut akan dihapus berikut dengan tabelnya juga. Jadi hati-hati ketika menjalankan operasi drop table ini. Selanjutnya kita juga bisa mengubah struktur tabel, yaitu bentuk umumnya seperti ini. Alter, spasi table, spasi nama tabelnya apa, nama tabel yang mau kita ubah strukturnya. Kemudian kita bisa menambahkan add atau drop atau modify, kemudian diikuti nama fieldnya. Contohnya seperti ini. Kita ingin menambahkan field dalam tabel MHS tadi dengan nama field gender atau untuk jenis kelamin. Sintaksnya seperti ini. Alter table MHS add gender enum. Nah, ini tipenya enum atau enum atau inum. Terserah teman-teman nyebutnya seperti apa. Di sini ada L dan W. Jadi untuk gender ini nanti yang L kita pakai untuk laki-laki, W untuk yang wanita. Kemudian misalkan kita ingin menghapus sebuah field di dalam table, kita juga bisa menggunakan alter table diikuti dengan perintah drop. Jadi kita ubah struktur tabel mahasiswa, buang field gender. Kalau yang sebelumnya tambahkan field gender dengan tipe data ini, yang sekarang kita buang gendernya. Maka field tersebut akan hilang beserta datanya, namun tabelnya masih ada. Kemudian kita masuk ke DML-nya. Kita bisa menginput data ke dalam sebuah table dengan bentuk umumnya seperti ini. Insert into diikuti nama tabelnya. Kemudian ini opsional. Bisa teman-teman tentuin urutan fieldnya di sini. Setelah ditentukan urutan fieldnya, diikuti dengan value dan diisi dengan datanya. Contoh seperti ini. Insert into MHS. Masukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Masukkan data ke dalam field NPM, nama, tanggal lahir, alamat, kota, dan gender. Isinya, untuk NPM isinya yang ini, 2016-43500001. Untuk nama isinya UPIN. Untuk tanggal lahir isinya ini. Untuk alamatnya Jalan Condet, kotanya Jakarta, gendernya L. Jadi cara bacanya seperti itu. Sintaksnya seperti ini. Ini untuk menginput atau menginsert data ke dalam table. Jadi ingat, insert into selalu ada pendampingnya yaitu values. Jadi, masukkan data ke dalam tabel mahasiswa, isinya adalah ini. Ini bisa lebih dari satu field. Maksud saya lebih dari satu record. Kalau teman-teman ingin menambahkan lebih dari satu record, ini jangan langsung ditutup pakai titik koma,
Tapi teman-teman pakai koma, dilanjutkan lagi dengan record berikutnya, ketika sudah selesai baru ditutup dengan titik koma. Selanjutnya adalah mengubah data di dalam tabel. Jadi kita sudah menginsert data, mungkin ada kesalahan atau ada perubahan data. Kita bisa lakukan dengan sintaks seperti ini, update, spasi nama tabelnya, spasi set, kemudian diikuti nama fieldnya sama dengan datanya apa, dan seterusnya. Kemudian bisa teman-teman tambahkan di sini kondisi. Karena ketika tidak ditambahkan kondisi, maka akan mengubah semua data di dalam satu tabel tersebut. Contoh seperti ini, update spasi MHS, spasi set, spasi nama sama dengan ipin, where npm sama dengan 201643500001. Artinya apa? Ubah data di tabel mahasiswa, kemudian set, ubah isinya, isi apa? Isi yang pertama itu nama, ubah menjadi ipin. Mungkin kita mau rubah lagi yang lain, koma, alamat sama dengan Jalan Pasar Minggu, where npm sama dengan sekian. Jadi ini maksudnya apa? Ubah data mahasiswa, ubah namanya jadi ipin, yang mana npm-nya itu 201643500001. Berikutnya yaitu menghapus record atau data di dalam tabel. Bentuk umumnya seperti ini, delete, spasi from, spasi nama table. Boleh diikuti dengan where kondisi. Sama seperti update yang tadi, ketika kita delete from nama table, kalau kita tidak menambahkan kondisi di sini, maka MySQL akan menjalankan perintah menghapus semua data dari tabel yang kita tuju. Jadi hati-hati juga, jangan lupa menambahkan kondisi di sini ketika kalian hanya ingin menghapus satu atau beberapa data saja. Contoh seperti ini, delete spasi from spasi MHS, where npm sama dengan 201643500001. Berarti kita memerintahkan MySQL untuk hapus data dari tabel mahasiswa atau MHS yang mana npm-nya itu 201643500001. Jadi dia hanya menghapus satu buah atau mungkin beberapa data yang npm-nya berisi ini. Selanjutnya yaitu kita ingin menampilkan atau mengambil data di dalam tabel. Tadi kita sudah menginsert datanya. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan data apa saja yang sudah kita insert ke dalam sebuah tabel? Yaitu menggunakan perintah seperti ini. Select, kemudian diikuti boleh bintang atau nama fieldnya kita sebutkan satu persatu. Selanjutnya from, diikuti nama tabelnya. Nama tabelnya bisa satu atau lebih. Kemudian bisa diikuti juga dengan kondisi. Mungkin kita hanya ingin memilih beberapa data saja. Kemudian kita juga bisa melakukan group by. Kita mengelompokkan data misalkan berdasarkan kelas, berdasarkan jurusan mungkin. Kita ingin menghitung semua jumlah mahasiswa yang ada di jurusan tertentu misalkan. Kemudian kita bisa menambahkan having juga. Kemudian kita bisa mengurutkan datanya menggunakan order by. Diurutkan dari yang paling kecil ataukah dari yang paling besar. Ini beberapa keterangannya. Select bintang berarti untuk menampilkan semua data. Kalau select kemudian diikuti nama fieldnya, ini berarti hanya menampilkan beberapa field saja. From nama table, berarti kita mau ngambilnya dari mana nih? Oh, dari table 1 atau dari table 1 dan table 2. Where kondisi, yang mana misalkan kita hanya ingin
menampilkan, misalkan kita hanya ingin menampilkan beberapa saja, kita bisa menambahkan di sini. Kemudian ada group by, having, order by. Order by bisa berdasarkan ascending ataupun descending. Kita lihat contoh lainnya seperti ini, misalkan select bintang from HS. Berarti di sini adalah kita tampilkan atau pilih semua field dari tabel mahasiswa. Jadi kita memerintahkan MySQL untuk ambil semua data dari semua field yang ada di dalam tabel mahasiswa atau MHS. Contoh lainnya, select nama, kota from MHS. Di sini kita memerintahkan MySQL untuk ambil semua data, kemudian pilih hanya field nama dan kotanya saja dari tabel mahasiswa. Jadi kita akan menampilkan semua baris data di tabel mahasiswa, cuma yang nampil hanya nama dan kotanya saja. Contoh lainnya, select bintang from MHS, where nama like Ahmad persen. Maksudnya seperti apa? Ambil data dari semua field yang ada di tabel mahasiswa, yang mana namanya like mengandung kata depannya Ahmad. Jadi persen ini untuk apa? Jadi ketika kalian menggunakan like, perhatikan posisi persennya di mana. Ketika posisi persennya di belakang, berarti isi dari field nama depannya itu harus AHMAD, selebihnya terserah. Misalkan Ahmad Jamaluddin masih termasuk. Ahmad Sanusi masih termasuk. Tapi ketika depannya bukan Ahmad, itu tidak akan ketarik oleh engine MySQL. Jadi saya ulang lagi. Pilih atau ambil semua field dari tabel mahasiswa yang namanya depannya mengandung kata Ahmad. Contoh lainnya, select bintang from MHS where npm sama dengan 201643500001. Pilih semua atau tampilkan semua field dari tabel mahasiswa yang mana npm-nya sekian. Ini adalah contoh query menggunakan perintah select di dalam MySQL. Oke, tadi teorinya sudah tentang sintaks-sintaks dasar untuk menggunakan MySQL. Selebihnya nanti teman-teman explore sendiri, teman-teman bisa googling bagaimana membuat query-query di MySQL yang lebih dinamis, yang lebih kompleks tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini, karena nanti kita akan belajar mengintegrasikan PHP dengan database MySQL, kita butuh tools tambahan untuk melihat data di dalam database kita seperti apa. Teman-teman bisa menggunakan phpMyAdmin. Teman-teman bisa akses melalui browser teman-teman, ketik localhost, kemudian slash, kemudian ketik phpMyAdmin. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa buka XAMPP control panel-nya, aktifkan modul Apache dan MySQL. Pastikan dua-duanya jalan. Kalau dua-duanya jalan, pasti teman-teman bisa mengakses phpMyAdmin beserta dengan database MySQL-nya. Kalau teman-teman sudah berhasil sampai masuk ke dalam sini, teman-teman bisa coba untuk membuat database. Misalkan kita buat database di sini. Create database diikuti dengan namanya. Misalkan saya mau buat namanya belajar_web. Ketika sudah, teman-teman bisa
pencet tombol kirim. Oke, berhasil membuat database di sini. Selanjutnya untuk menggunakan database tersebut, teman-teman bisa klik aja nama database-nya di sini, di sebelah kiri. Nah, di sini ada keterangan tidak ada tabel yang ditemukan di database. Teman-teman bisa membuat tabelnya dengan mengetik perintah SQL di sini, di kolom ini. Atau teman-teman juga bisa menambahkan menggunakan engine yang ada di dalam PHPMyAdmin. Di sini saya akan mencontohkan membuat tabelnya dengan cara manual dengan mengetik query-nya di sini. Kita menggunakan create table, kita akan buat table dengan nama MHS di sini. Kemudian kita isi di sini field-nya. Yang pertama npm, tipe datanya char, panjangnya 12. Kemudian dia nggak boleh kosong, karena mau kita jadikan sebagai primary key. Oke. Kemudian nama, tipe datanya varchar aja. Panjangnya mungkin 25, nanti teman-teman sesuaikan aja panjangnya mau berapa. Mungkin juga ini not null. Terserah teman-teman mau semua fieldnya not null kah atau hanya beberapa. Selanjutnya npm sudah, nama sudah, kita alamat. Tipe datanya varchar juga, mungkin alamat lebih panjang kita bisa menggunakan panjangnya 150 atau mungkin teman-teman mau tipe datanya teks. Silahkan disesuaikan saja nanti. Kemudian misalkan tanggal lahir, tipe datanya date. Selanjutnya mungkin kita tambahkan gender atau jenis kelamin di sini. Tipe datanya mungkin kita bisa coba pakai enum di sini. L untuk laki-laki dan W untuk wanitanya nanti. Field selanjutnya mungkin kita bisa nambahin jurusan misalkan. Kita tambahkan tipe datanya mungkin varchar. Mungkin masih diketik manual karena kita belum punya table untuk jurusan nanti. Tinggal disesuaikan aja nanti sama teman-teman. Mungkin panjangnya 15 cukup. Selanjutnya mungkin tambahkan kota asal. Mahasiswanya berasal dari mana nanti. Nanti teman-teman sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Panjangnya dan tipe datanya itu seperti apa. Nah, kalau misalkan sudah cukup, misalkan field-nya di sini sudah semua, nah teman-teman tinggal eksekusi aja. Teman-teman jalankan, ini berarti tandanya sudah berhasil. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa cek di sini di struktur database, struktur tabelnya. Sudah ada satu table dengan nama table MHS. Klik aja nama tabelnya dan kita akan masuk ke halaman ini. Ini halaman untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel MHS. Karena kita belum menambahkan data apapun, di sini masih kosong. Bisa terlihat juga. Misalkan kita coba untuk menambahkan satu buah data di sini. Saya insert dulu. Oke. Yang pertama npm-nya. Misalkan saya isi seperti ini, kemudian field kedua yaitu nama, alamat, kemudian tanggal lahir misalkan, gendernya, kemudian jurusan misalkan informatika, kota Jakarta. Oke. Misalkan teman-teman ingin menambahkan lebih dari satu data, teman-teman tinggal kasih koma di sini, teman-teman tambahkan lagi dan seterusnya. Ketika sudah diakhiri dengan titik koma seperti ini. Namun di sini saya akan coba menambahkan satu aja.
atau 2 lah ya. Saya tambahkan 2 data. Kedua namanya Yosep. Data yang lainnya misalkan sama ya. Oke, kalau sudah teman-teman eksekusi, oke, sudah berhasil. Nah, teman-teman buka tab yang paling sebelah kiri atau browse di sini. Oke, akan muncul datanya di sini nanti. Jadi seperti itu cara melihat data di dalam PHP MyAdmin. Jadi ntar teman-teman ketika sudah mengintegrasikannya dengan PHP, teman-teman bisa cek di sini datanya sudah masuk atau belum. Ketika teman-teman ingin menambahkan struktur table juga bisa dari sini. Ingin menghapus table bisa juga dari sini. Silakan teman-teman nanti mencobanya.